Kadang ada sedikit perasaan iri, dengki, sakit hati, dan lain sebagainya. Untuk itu kita juga harus berdamai dengan diri sendiri dengan caranya. Dan ini ada sesuatu hal yang negatif di sini di pohon itu. Alhamdulillah bisa turun di sini. Tentunya juga ini pohon besar yang Masya Allah besar-besar. Di sana saya melihat sangat agresif. Loh kok tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin-kemarin saya mengulas tentang fosil Gali Kelor, batu akik, dan benda-benda bertuah lainnya, sesuai dengan apa yang saya ketahui, saat ini saya berada di alam terbuka, yang mana pada kenyataannya kita dalam kehidupan sehari-hari, selain kita di dalam ruangan, kita juga perlu di alam terbuka untuk menikmati segarnya udara di alam terbuka yang asri, yang indah secara alami, dan juga yang bersahabat, guna menciptakan hal-hal yang positif dalam diri kita, yang positif juga untuk lingkungan sekitar kita, karena kita sebagai manusia, kita juga perlu bersahabat dengan alam, tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia saja, dengan alam pun kita perlu bersahabat untuk menyatu dengan alam, juga menciptakan hal-hal yang positif di dalam diri kita, juga hal-hal yang positif di sekitar lingkungan kita, teman-teman. Demi terciptanya suasana damai dengan diri sendiri, karena yang namanya damai tidak selalu dengan sesama manusia yang mungkin ada sedikit perselisihan atau ada masalah-masalah problem sehingga kita diharuskan untuk berdamai antar sesama. Kita juga perlu berdamai dengan lingkungan, termasuk berdamai dengan diri kita sendiri. Karena mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain, tapi belum tentu kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, maka sudah pasti kita bisa berdamai dengan orang lain. Tidak sedikit orang-orang yang bisa berdamai dengan orang lain, tapi di dalam hati masih terbesit. Kadang ada sedikit perasaan iri, dengki, sakit hati, dan lain sebagainya. Untuk itu kita juga harus berdamai dengan diri sendiri dengan cara selain kita bersahabat dengan sesama manusia, kita juga bersahabat dengan alam sekitar. Kita juga bisa berdamai dengan lingkungan hingga terciptanya hal-hal yang positif dalam diri kita, juga sesuatu yang positif di sekitar kita. Dan sekarang saya akan mereview lokasi-lokasi sekitar sini untuk menikmati alam terbuka di lingkungan yang cukup asri dan masih segar udaranya. Di zaman sekarang itu tidak sedikit tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang sudah tercemari. Tapi meskipun begitu, masih banyak juga tempat-tempat yang masih sejuk, masih teduh, baik dinikmati oleh pandangan mata dan juga dinikmati secara langsung segarnya udaranya. Di sini saya berada di sebuah pedesaan atau perkampungan yang cukup asri, yang di sekitar sini masih banyak pepohonan yang besar-besar, bahkan hampir seperti masih ada alas, teman-teman ya. Di kampung sini, di sekitar, di kanan kiri saya ini, di kanan kiri jalan saya yang saya lewati ini masih rimbun sekali. Dan udaranya pun juga sejuk sekali, pastinya begitu. Kalau ke sana ini masuknya ke perkebunan atau apa ya? Ya, ini perkebunan, teman-teman. Perkebunan yang tidak terlalu luas juga, tapi lumayan. Karena ini masih ditanami pepohonan. Ini sepertinya pohon apa ini ya? Namanya lupa saya. Sengon kalau tidak salah. Iya. Perkiraan saya ini pohon sengon kalau tidak salah begitu. Rumputnya pun juga subur-subur, apalagi di musim hujan. Dan kebetulan di sore hari ini tidak hujan, cuacanya cukup mendukung sekali untuk saya mereview lokasi-lokasi yang masih asri untuk kita nikmati sekaligus bersahabat dengan alam, sehingga kita bisa menyerap energi-energi positif secara alami yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, bahkan untuk lingkungan sekitar, dan mungkin juga bagi yang bisa ada juga energi-energi positif yang kita serap, yang bisa kita afirmasikan, disalurkan antar sesama. Baik, saya akan kembali ke sana untuk mereview di lokasi lainnya yang tidak jauh juga dari sini, teman-teman ya.
Di sana ini banyak adik-adik kecil yang sedang membersihkan jalan, dan ini menurut saya juga sesuatu hal yang positif juga, teman-teman. Saya coba akan mendekatinya. Kok ngaponi jalan sih? Oh, kegiatan rutinan. Oh, kegiatan rutinan. Ini ternyata di sini terciptanya selain lingkungan yang cukup asri, juga ada hal-hal yang positif, termasuk dari adik-adik yang kecil ini mempunyai kegiatan rutinan di sore hari membersihkan pinggir jalan dengan cara menyapunya, dan ini sebagai contoh juga buat kita-kita yang sudah dewasa, patut kita contoh. Meskipun kita sudah dewasa, belum tentu sesuatu yang kita lakukan itu selalu lebih baik dari adik-adik kecil ini, teman-teman. Dikarenakan meskipun kita sudah dewasa, kita tetap sebagai manusia biasa ya, yang tidak luput dari kekurangan dan kelebihan, dan sebagai manusia yang paling sempurna tetap kita harus selalu berbenah diri. Wah, teman-teman, saya tidak tahu ini desanya apa, yang jelas di sini ada tulisan Dukuh, atau mungkin ini nama kampungnya, mungkin ya, Kampung Dukuh, kira-kira begitu. Saya akan coba untuk memasuki sini ya. Sepertinya di sini ini ada sungai yang memang jalurnya di sana, yang banyak anak-anak kecil menyapu pinggir jalan tadi. Ini sangat lembab sekali. Ya Allah. Ya Allah. Saya selalu tidak sengaja menemui tempat-tempat yang unik, bahkan ada sesuatu yang ganjil di sini yang tidak sengaja saya dapati. Meskipun begitu, saya maaf saya sampai belepotan ini berbicara. Karena ada sedikit benturan energi. Masya Allah, sampai belepotan. Ada sedikit benturan energi yang membuat saya sedikit belepotan tadi, terbata-bata dalam berbicara atau berkata-kata. Di sini tepatnya di sini, di pohon besar ini ada sosok astral yang energinya memang agak negatif ya, tapi selama kita masih berpegang atau berpedoman atau memegang sesuatu hal yang positif dalam diri kita, insya Allah kita terhindar atau terproteksi dengan hal-hal yang negatif di sekitar kita. Ini ada sesuatu hal yang negatif di sini, di pohon itu adalah sebuah sosok atau sosok yang bisa dibilang sejenis kunti atau apa ya, sejenis itu. Saya coba akan turun, teman-teman, karena di sini sepertinya bisa untuk dituruni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa turun di sini. Wah, ini sungainya jernih sekali dan banyak batu-batunya. Saya coba akan menyeberangi ini. Bismillah. Saya penasaran dengan tempat ini. Termasuk salah satunya juga ini pohon besar yang ada penghuninya tadi. Di sini terdiri batu-batu besar. Ini saya sedikit agak ribet ngomongnya, teman-teman, karena ada sedikit benturan energi, dan alhamdulillah saya selalu antisipasi sehingga tidak sampai menguasai diri saya. Nah, ini fokusnya saya tata. Masya Allah, besar-besar ini batunya. Ini batunya besar-besar. Ini saya menaiki seperti tumpukan batu yang cukup besar, dan di batu ini menghimpun energi yang cukup kuat.
energinya ini sepertinya tidak negatif sih, energinya positif. Saya sendiri nggak tahu kenapa cuman batu ini yang menghimpun energi cukup kuat. Bentuknya pun juga sedikit unik secara alami ya. Ini saya dari dekat. Ini ada bekas guratan-guratan yang menunjukkan bahwa ini sudah selama ratusan tahun atau puluhan tahun ditetesi air, terkena air hujan, mungkin kira-kira begitu. Dan kenapa setiap pohon yang besar itu sering dihuni sosok-sosok astral, baik itu ada kalanya sosoknya itu positif, ada juga kalanya sosoknya itu negatif, tapi kebanyakan itu negatif sosoknya. Dan di sini saya berada tetap di kebun teman-teman ya, di kebun, dan di sana saya melihat ada, ya Allah, pohon besar juga. Ternyata di sini ini setiap pohon yang besar ada penghuninya. Di sini pun ada penghuninya. Wow, ini selain negatif juga sangat agresif teman-teman penghuninya di sini, sehingga saya tidak perlu mendekat-dekat karena efeknya meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak merasakan di awal efeknya, tetap akan merasakan setelahnya. Itu biasanya begitu. Dan disadari atau tidak, dipercaya atau tidak, tetap ada efeknya. Hanya saja kadang kita merasakan sesuatu hal yang tidak enak di dalam tubuh kita tidak tahu itu efek karena apa. Biasanya begitu, sehingga kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah efek-efek energi negatif yang timbul dari sekitar kita. Di sini ini ternyata ada pondasi yang tertata, hanya ditata saja, pondasi dari batu. Mungkin ini perbatasan ya, perbatasan kebun warga, mungkin kira-kira begitu. Di sana saya mendengar orang yang menyapu teman-teman, ada orang yang menyapu, membersihkan kebun di belakang rumah. Semoga saja saya bisa mendekatinya kalau orangnya tidak jauh dari sini, karena hanya terdengar suaranya pada saat menyapu saja. Barusan saya mendengar di situ dan melihat ada seseorang yang menyapu, tapi ternyata di sana. Oh, saya coba mendekatinya. Bu, nuwun sewu. Oh nggih, niki jenengan griyane mriki? Oh nggih. Nuwun sewu Bu, nderek tanglet. Nderek tanglet. Niki jenengan paring asma sinten? Bu Tira. Oh, Bu Tira. Niki jenengan niku nuwun sewu, kula namung tanglet nggih. Mau tanya saja. Pernah terjadi sesuatu hal yang ganjil penampakan di pohon-pohon itu apa enggak, Bu? Kalau yang lihat loh, nek saya tuh belum pernah. Yang lihat ya ada katanya. Oh, begitu Pak, ini pakai mic ya. Yang lihat ada ya? Oh, yang lihat ada ya katanya. Ya katanya ada sih. Sosok seperti apa Bu sosoknya? Apa ya? Orang tua. Orang tua berbaju putih, sama yang di sebelah sana itu, di sana tadi ada juga sosok seperti Kunti. Ya. Loh, Kok tahu? Loh kok tahu? Tapi yang lihat itu ya ada katanya sih. Ada Kuntinya kan? Tahu sih. Iya. Kok tahu Mas? Ya, saya nggak sengaja Bu, tadi waktu ke situ saya melihat sosok sekelebat Kunti di pohon besar sana, dan ada juga di setiap pohon besar-besar yang di situ itu ternyata ada sosoknya, penghuninya ada ya.
Ya, ya itu ya saya bilang kalau yang lihat katanya ada, tapi saya kan Iya, nggak karena tahu. mungkin ibunya ini asli penduduk sini sehingga sudah terbiasa, mereka juga kenal dan mereka tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Iya, gitu Ya, begitu. kemungkinan. Terus ibunya di sini tidak pernah kan diganggu gitu. Insya Allah enggak. Alhamdulillah Bu ya. Iya, Tapi kalau menurut masyarakat sini juga tidak sedikit ada yang mengetahui iya, sosok Kunti, sosok apa itu iya, ya. iya katanya. Iya. Katanya di jalan itu katanya ada juga. Ya, teman-teman bisa disaksikan sendiri. Ini kesaksian masyarakat sini. Ibu siapa tadi? Tira. Ibu Tirah. Ini juga membenarkan apa yang saya ketahui. Ini artinya saya tidak mengada-ngada dan saya juga belum pernah ya kenal yang namanya Ibu Tirah, baru ketemu kali ini. Ya, Iya, Bu ya. betul. Pemburu apa itu? Pemburu pemburu apa itu? Di YouTube itu? Pemburu hantu. Pernah Oh, ada ke di. sini. Oh, oh. Oh, berarti mereview tempat ini juga. Iya, katanya udah dibuang di mana gitu. Oh, katanya udah dibuang. Mm-mm. Oh, saya nggak tahu dan nggak mendengar ya kabar itu, Bu. Pernah itu. Tapi kenyataannya di sini saya masih masih melihat barusan tadi. Mm-mm. Hmm, Gitu ya. iya, ada sosoknya. Iya, Terus mudah ada, saja nggak mengganggu. iya, ya nggak ganggu, Bu. Nggak Iya, ganggu. Cuman kalau sosok seperti itu meskipun nggak ganggu, tetap energinya negatif, Bu. iya, Jadi kita tidak boleh bersekutu, tidak boleh mendekat, dan tidak iya, boleh ngapa-ngapain. Yang penting alamnya berbeda, iya. Tidak saling masing-masing. mengganggu. Nah, intinya begitu. Iya, Ya sampun Bu, nggih kula nyuwun pamit riyen. iya, Oke. makasih. Assalamualaikum. Ya teman-teman, eh, memang kita itu selalu berdampingan dengan makhluk lain, yaitu makhluk gaib, makhluk astral, karena Tuhan pun menciptakan hal yang gaib. Selain menciptakan alam dunia, juga menciptakan alam gaib. Selain menciptakan makhluk yang kasat mata, seperti kita sebagai manusia yang paling sempurna, juga menciptakan makhluk yang dari golongan jin, yaitu makhluk gaib. Dan barusan bisa disaksikan sendiri, saya menjumpai salah satu warga yang tidak jauh dari sini juga, ternyata itu memang benar, membenarkan bahwa apa yang saya lihat barusan itu memang benar-benar ada, termasuk sosok Kunti dan sosok orang tua yang berbaju putih juga, yang ternyata di situ itu menghuni di setiap satu pohon besar. Di setiap pohon besar di sini selalu ada penghuninya. Ya baik, langsung saja saya akan meneruskan untuk mereview di sebelah sana. Ya, ini kalau lewat sini agak sedikit kesusahan. Oh, bisa mungkin ya. Coba saya akan ke sana. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa teman-teman lewat sini. Agak sedikit susah, jalannya agak licin ya. Ini belum masuk waktu surut teman-teman, karena ini masih pukul 5 kurang. Nah, diperhatikan. Ini pukul 5 kurang 5 menit. 5 sore kurang 5 menit. Dan saya akan keluar dari lokasi ini. Itu adalah pohonnya tadi. Saya akan keluar dari lokasi ini dan menuju jalan. Baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.